Banyak informasi yang kita ketahui tentang mereka sehingga ketidakhadirannya dalam serial ini meninggalkan misteri. Yang kita lihat ternyata Upin Ipin dan Kak Ros ini dalam beberapa episode nampak tidak diperbolehkan untuk melihat wajah orang tuanya itu. Seperti ada yang disembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga akhir dan bersiaplah. Tayang di salah satu channel televisi lokal di Indonesia yang FYI udah 17 tahun ya Upin Ipin ditayangin di sana. Gila sih, dari kecil sampai remaja kita terus ditemani sama dua botak ini yang anehnya kita nggak pernah bosen gitu. Kalaupun bosen, yang nonton itu malah turun ke generasi berikutnya, entah itu adik kita atau mungkin anak ya. Nah, katanya sih channel itu terus menayangkan Upin Ipin ya karena ratingnya bagus guys, makanya mereka nggak mau putusin. But anyway, jika memang Ramadan nanti ada season baru yang akan datang, kita sih berharap season tersebut ada satu episode yang benar-benar memperlihatkan sosok yang selama ini menjadi misteri di universe tersebut. Siapa lagi kalau bukan orang tua dari Upin dan Ipin? Ayolah, let's go pick. Selipin satu episode aja yang bisa mengeksplor kisah dari orang tua Upin Ipin ini, biar kita bisa menjalankan puasa dengan tenang, menjalankan puasa tanpa overthinking. Nanti pas puasa bukannya zikir mengingat Allah, malah mikirin kemana dan kayak gimana sih mukanya orang tua Upin Ipin ini? Ya gimana gak penasaran ya, sejak pertama kali perilisan serial animasinya, kita tidak pernah melihat sosok orang tua dari Upin Ipin ini. Mereka hanya tinggal bersama Kak Ros dan Opah. Nah, beberapa episode memang kreator dari serial ini memberi kita petunjuk tentang orang tua mereka, tapi kayak nanggung, cuma dikasih tahu pekerjaan dan beberapa info lainnya. Semakin sedikit informasi yang kita dapat, makin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Entah kenapa ya, kalian ngerasain ini atau enggak, tapi kayak kita ngerasa Opah ini kayaknya sengaja deh membiarkan Upin Ipin dan Kak Ros tidak mengetahui identitas lebih dalam tentang orang tua mereka. Maksudnya, kenapa harus ada kamar tersembunyi di rumah itu yang emang berisi beragam kenangan tentang orang tua mereka? Kenapa harus disembunyikan? Takut dirusak apa gimana? Please deh Opah, Upin Ipin tuh cuma pengen lihat gimana wajah orang tua mereka. Mereka cuma kangen. Kenapa harus ada kamar rahasia segala sih? Seolah kamar rahasia itu belum cukup, Opah juga memasang foto orang tua Upin Ipin yang tidak ada kepalanya. What? Beneran deh, selama ini kita menganggap kayak, oh emang nggak diliatin ke penonton ya orang tuanya, tapi enggak loh guys. Mereka benar-benar memasang foto keluarga yang tidak ada wajah ibu bapaknya. Lihat kan, mereka pajang foto kayak gitu. Serem nggak sih? Kenapa fotonya kayak dipotong gitu, kayak di crop, dan dipajang di ruangan TV? Apa iya ada sesuatu yang disembunyikan? Info-info dasar. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi, ada baiknya kita rangkum dulu setiap episode yang menggambarkan adanya petunjuk dari orang tua Upin Ipin. Yang pertama, orang tua Upin Ipin itu udah meninggal. Pertama kali kita mengetahui informasi ini ada dalam season 3 berjudul Istimewa Hari Ibu yang dirilis pada tahun 2009. Episode spesial untuk mengenang Hari Ibu tersebut cukup menyedihkan sih sebenarnya. Upin Ipin dapat tugas dari Tadika Mesra untuk membuat sesuatu di Hari Ibu. Mereka berdua bingung karena ibu mereka kan udah meninggal. Saat ingin mengajak teman-temannya bermain ya, mereka sedang sibuk membuat makanan atau hadiah untuk ibu mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan Upin Ipin kecuali ziarah ke makam ibunya. Lalu, bagaimana dengan ayahnya? Diceritakan bahwa ayah Upin Ipin ini meninggal saat menjalankan tugas sebagai abdi negara, bukan KPPS ya. Tapi jadi tentara. Ini terlihat dalam season 8 berjudul Kesayanganku. Terungkap sebuah fakta bahwa ayah dari Upin Ipin ini adalah seorang tentara yang mengabdi pada negara. Dalam episode ini, Upin Ipin tidak sengaja membuka sebuah kamar rahasia yang ada di rumah mereka. Canggih juga nih rumahnya. Kamar tersebut berisi sisa-sisa kenangan dari ayah Upin Ipin yang dikatakan bahwa namanya itu adalah Abdul Salam, yang meninggal saat mengabdi untuk negaranya. Kak Ros sedih karena Opah tidak memberitahu mereka lebih awal tentang kamar rahasia ini. Namun Opah bilang bahwa emang sengaja dirahasiain karena takut rusak, mengingat bahwa apa yang ada di kamar itu adalah satu-satunya peninggalan orang tua mereka. Jika ayah Upin Ipin adalah tentara, lalu bagaimana dengan ibunya? Kerja apa nih ibunya? Nah, dalam season 15, episode Mimpi Terindah yang dirilis pada tahun 2022, kita akhirnya tahu bahwa ibunya Upin Ipin ini bekerja sebagai perawat. Episode yang tidak kalah memorable ini menceritakan tentang Upin Ipin yang sedih karena tidak bermimpi orang tuanya. Mereka ketrigger karena Kak Ros mimpi dan melihat orang tuanya itu. Sedihlah Upin Ipin, hingga akhirnya mereka berdua dapat info kalau orang tua mereka itu adalah couple tentara dan perawat. Ya, info sedikit itu mungkin bisa mengobati rasa rindu mereka. Hingga pada akhirnya Upin Ipin bertemu dengan orang tua mereka walau hanya dalam mimpi.
Episode ini juga banyak memberikan informasi lain tentang orang tua Upin Ipin. Katanya sih ayahnya Upin Ipin, Abdul Salam tadi, adalah sosok pekerja keras yang pandai cari uang. Sejak muda Abdul Salam buka lapak, jualan gitu ya, deket warungnya Uncle Moto. Hasil dari jualan itu ditabung buat kuliah. Nah di sana Abdul Salam bertemu dengan ibunya Upin Ipin yang belum dikasih tahu namanya siapa. Pokoknya mereka berdua adalah pasangan yang cocok hingga bisa kuliah di universitas yang sama dan mendapatkan cita-cita yang diinginkan. Abdul Salam jadi tentara dan istrinya jadi perawat. Episode ini juga mengisyaratkan bahwa orang tua Upin Ipin ini sebenarnya termasuk orang yang terpandang karena menjadi kebanggaan warga kampung Durian Runtuh. Pertanyaannya adalah, kenapa Upin Ipin ini diperlihatkan sebagai keluarga yang sepertinya kekurangan ya? Nah, orang tua Upin Ipin ini meninggal karena kecelakaan. Ini didasarkan pada sebuah video singkat di YouTube yang memperlihatkan sebuah animasi yang emang diproduksi oleh Leskopek, studio yang sama dengan Upin Ipin. Padahal video tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Upin Ipin guys. Dilansir dari beragam sumber, video tersebut ternyata adalah iklan layanan masyarakat yang mengingatkan pengendara untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan saat berkendara, khususnya mengenai jaga jarak antar kendaraan. Itu hanyalah iklan. Kematian orang tua Upin Ipin meninggalkan misteri, khususnya kenapa sih opa ini kayak seakan-akan tidak membolehkan Upin Ipin mengingat mereka. Dalam beberapa episode, orang tua Upin Ipin benar-benar tidak diperlihatkan sama sekali pada mereka. Padahal mereka berhak tahu ya. Season 6 episode Hari Misteri untuk pertama kalinya memperlihatkan sosok ibu dan ayah Upin Ipin. Episode ini menceritakan tentang Upin Ipin yang ulang tahun dan mendapat hadiah berupa foto orang tuanya. Di akhir scene kita akhirnya melihat foto masa kecil Upin Ipin dan Kak Ros yang digendong oleh orang tuanya. Kita sebagai penonton masih dibuat penasaran karena kita sama sekali tidak melihat wajah mereka. Jadi di TV kayak di crop gitu kan guys, kayak emang sengaja penonton gak boleh tahu wajah mereka. Tapi ternyata, sepertinya foto itu emang gak ada muka orang tuanya deh. Jadi dalam universe itu emang gak ada muka orang tuanya, entah disobek atau gimana ya. Soalnya nih, foto ini juga pernah terlihat dalam season 16 berjudul Mimpi Terindah Tadi, di mana ternyata foto itu sama sekali tidak memperlihatkan kepala atau wajah dari orang tua Upin Ipin. Dan mereka memajang foto tersebut di ruang TV. Lihat deh, ini adalah foto yang sama. Nah, seolah Upin Ipin dan Kak Ros emang gak boleh inget wajah orang tuanya, foto yang ada di ruang TV itu diilangin guys. Ini terlihat dalam season 17, setahun setelah perilisan episode Mimpi Terindah tadi. Dan episode ini berjudul Abang atau Kakak. Di ruang yang sama, kita bisa melihat opah yang sedang berada di ruang TV, dan coba kita lihat foto-foto yang ada di belakangnya. Gak ada lagi foto orang tua Upin Ipin guys. Anjir, ini ada apa sih? Kita tuh masih berpikiran positif kayak, oh ya mungkin itu di ruangan yang lain kali ya. Makanya nggak ada foto orang tua Upin Ipin yang tadi, yang nggak ada kepalanya itu. Tapi enggak loh guys, pas kita bandingin dua scene itu adalah ruangan yang sama. Coba kalian perhatikan, lampunya sama, teleponnya juga sama. Foto-foto yang ada di dinding juga ada beberapa yang sama. Ada Fotbar, ada Kak Ros dan sahabat penanya, foto opah, foto Upin Ipin, itu sama semua, posisinya juga sama. Jadi ini tuh adalah ruangan yang sama dan dinding yang sama. Tapi somehow mereka mengganti foto orang tua Upin Ipin dengan foto bareng bersama Tok Dalang. Kayak, kenapa gitu? Itu kan foto orang tua loh, foto yang penting. Oke, itu bukan pertama kalinya Upin Ipin seolah tidak boleh mengetahui atau mengingat wajah dari orang tuanya. Kita tidak perlu membicarakan episode kamar rahasia lagi ya, karena itu udah jelas banget kayak sengaja banget dirahasiain semua peninggalan orang tua Upin Ipin supaya mereka berdua itu nggak ingat sama sekali. Ini nih, season 17 berjudul Secebis Kenangan Abah. Bener-bener aneh. Di episode ini jelas banget kayak emang sengaja deh Upin Ipin nggak boleh tahu wajah orang tuanya itu. Dalam episode ini, dua botak Upin Ipin melihat opah sedang melihat album foto mereka. Mereka berdua penasaran dong, apalagi pada saat itu mereka lagi kangen-kangennya sama sosok ayah. Tapi dari album yang segitu tebalnya, dari puluhan foto yang tertempel di sana, sama sekali gak ada yang nunjukin muka dari orang tua Upin Ipin. Fotonya tuh beragam, gak cuma yang di crop kepalanya kayak di episode Mimpi Terindah dan Hari Misterius tadi. Di episode ini tuh ada foto yang emang diliatin ada kepalanya. Tapi mukanya itu kayak dicoret gitu loh, kayak disobek. Upin Ipin sampai protes ke opah karena kayak, kenapa gitu semua foto ini rusak gitu. Terus opah bilang, apa coba? Katanya ini semua karena banjir. Makanya pada rusak semua fotonya. Nah kita ngerasa kayak, opah kayaknya bohong deh. Pertama, kalau emang karena banjir, kenapa yang rusak atau yang sobek itu kayak cuma muka orang tua Upin Ipin aja?
Kenapa yang lainnya pada jelas? Emang banjir bisa milih? Enggak kan? Kedua, emang kampung durian runtuh pernah banjir? Perlu diingat ya bahwa kampung durian runtuh ini terletak di pedesaan yang dikelilingi pegunungan. Artinya lokasinya itu ya biasanya ada di dataran tinggi, ya nggak sih? Ya emang sih kalau banjir itu nggak pandang buluh soal lokasi, tapi ya daerah kayak kampung durian runtuh kayaknya bakalan jarang gitu ada banjir. Apalagi desanya itu kan masih asri, masih banyak pohon, hutan, masih banyak lah daerah resapan air gitu, nggak kayak perkotaan, ya nggak sih? Ditambah lagi nih ya, kalau emang pernah terjadi banjir di sana, pasti bakalan ada satu episode khusus yang dibuat untuk banjir itu. Secara itu adalah kejadian besar di universe Upin Ipin. Karena ini bukan tanpa alasan loh. Serial Upin Ipin tuh seneng banget ngangkat isu-isu alam dan lingkungan. Kita pasti inget episode Bahaya Jerebu ketika ada banyak asap di sana sehingga bikin sesak nafas. Atau bahkan satu episode di season 15 yang khusus membahas bencana badai besar berjudul Angin. Iya kan? Itu tentang angin loh, bencana di sana. Kalau ada banjir, pasti ada episodenya, Opa. Ini Opa lagi berbohong apa gimana sih? Opa sengaja ya, nggak mau Upin Ipin tahu soal orang tuanya. Mana ada banjir di sana, Opa? Oke, dari semua bukti yang telah dijelaskan, mungkin kita bisa berasumsi bahwa memang Opa ini tidak ingin Upin Ipin dan Kak Ros mengetahui tentang orang tuanya. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, kenapa? Kenapa Opa melakukan hal ini? Nah, kemarin kita sempat posting tuh di komunitas YouTube akan hal ini, dan banyak dari kalian yang memberikan teorinya. Ada yang bilang Upin Ipin adalah anak hasil penculikan lah, ada yang bilang juga Upin Ipin adalah anak kandung Opah dan Abang Gani, dan masih banyak lagi. Tapi dari sekian banyak teori, ada satu yang menurut kita masuk akal, yaitu teori dari user @noireajaib201. Dia bilang bahwa wajar Opah tidak mau cucu-cucunya mengingat orang tuanya karena Opah takut mereka jadi sedih. Opah takut kenangan-kenangan itu malah membuat Upin Ipin dan Kak Ros terganggu, entah jadi kepikiran lah, sering nangis lah, dan masih banyak lagi. Soalnya nih ya, hal seperti ini emang terjadi pada Opah sendiri. Dalam episode Mimpi Terindah, Upin Ipin sempat datang ke warungnya Uncle Mutu yang kebetulan di sana ada para sepuh kampung durian runtuh. Ada Uncle Mutu, Atong, dan Todalang. Upin Ipin cerita kalau mereka kangen sama orang tuanya dan setiap kali bertanya pada Opah, Opahnya yang jadi tantrum dan nangis sampai nggak bisa cerita. Opah sangat kehilangan anak dan menantunya. Penjelasan logisnya dari pertanyaan kenapa Opah sampai merusak foto orang tua Upin Ipin, ya karena tadi dia nggak mau cucu-cucunya itu nanya ke dia. Soalnya kalau udah nanya, Opah bakalan sedih banget, sampai nangis sesenggukan kayak gitu. Kelihatannya jadi kayak trauma nggak sih? Apa mungkin Opah sampai sekarang sebenarnya nggak ikhlas ya kehilangan mereka sampai akhirnya kena mental. Ya kebayang sih, ditinggalin sama anak dan menantu yang jadi kebanggaan kampung. Kasian ya Opah. Tapi ya nggak harus sampai disobek juga Opah. Itu penjelasan logis yang pertama. Nah ada juga nih guys teori yang menurut kita ini liar banget tapi masuk akal juga sebenarnya. Jadi, kenapa Opah nggak mau cucu-cucunya tahu atau mengingat orang tuanya? Karena orang tua Upin Ipin sebenarnya bukan tentara dan perawat. What? Oke, mungkin memang benar ayah dan ibunya itu lulus di universitas, tapi mereka sebenarnya tidak jadi tentara ataupun perawat. Gini ya, tadi kita sempat sebutkan di awal, kenapa sih keluarga Upin Ipin ini kayak keluarga yang kekurangan gitu. Padahal kedua orang tuanya itu adalah orang terhormat gitu. Pekerjaan mereka bagus loh, sangat couple goals. Bapaknya jadi tentara dan meninggal saat menjalankan tugas. Pasti bapaknya itu bisa disebutkan sebagai pahlawan negara nggak sih? Dan biasanya kan keluarganya itu dapat kayak semacam tunjangan atau dana gitu per bulannya itu. Kita baca di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 68 bab 2 dan 3 yang di dalamnya memuat beberapa pasal. Yang pada intinya adalah jika seorang tentara yang meninggal atau telah pensiun atau disebut purnawirawan, maka istrinya mendapat tunjangan. Jika istrinya juga tidak ada, maka pindah ke anaknya. Gak tahu secara detailnya kayak gimana, atau mungkin ada yang salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Apalagi buat kalian yang tahu banget soal beginian, boleh banget kasih tahu kita. Nah kita nggak tahu nih di Malaysia peraturannya tuh kayak gimana, tapi masa sih nggak dapet tunjangan sama sekali? Kayak aneh nggak sih kalau sampai nggak dapet? Masalahnya nih ya, keluarga Upin Ipin tuh kayak kekurangan banget anjir kalau dibandingin sama teman-teman atau tetangganya. Kita pasti ingat sama episode Basikal Baru di season 3. Upin Ipin gak punya sepeda, padahal mereka pengen beli sepeda itu biar bisa main bareng teman-temannya. Di episode mainan baru season 6, Upin Ipin mobil-mobilannya itu masih terbuat dari botol, sementara teman-temannya yang lain itu udah elektronik, dikendalikan pakai remote. Dan jangan mengenyampingkan fakta bahwa di usianya yang udah tua, Opah bekerja di kebun karet, sampai Kak Ros yang harus jadi freelancer komik, live streamer, sambil jualan nasi lemak, padahal dia masih sekolah loh. Kenapa mereka harus bekerja sekeras itu?
Ya karena itulah, mereka gak dapet tunjangan karena ayahnya mungkin memang bukan seorang tentara. Makanya hidupnya itu serba kekurangan dibanding teman-temannya atau tetangganya. Oke, kalau emang bukan tentara, lantas apa yang kita lihat di episode Kamar Rahasia? Ada seragamnya loh. Nah, ini nih yang bikin teorinya semakin menarik. Katanya sih, itu cuma beli biasa dari toko-toko atau mungkin menjahit sendiri karena bapaknya udah terlanjur bilang ke semua orang bahwa dia udah jadi tentara, padahal sebenarnya enggak. Cita-cita itu tuh nggak kesampaian sama bapaknya Upin Ipin. Nah, somehow, Opah tahu akan hal ini dan dia tidak mau Upin Ipin dan Kak Ros sampai tahu. Kalau misalnya Opah pajang foto orang tuanya, nanti mereka nanya-nanya dan Opah harus berbohong lagi, menutupi kebenaran yang ada. Kebenaran yang hanya diketahui oleh Opah.